10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri, Bapak. Pada kali ini sebagai mahasiswa program pendidikan guru PPG Batch 1, yang mana Bapak masih dalam tahap unjuk kinerja ya. Di sini ini ada kartu pesertaan mungkin Bapak. Di sini Bapak nama Haris Fahrija lengkap, kemudian tempat tanggal lahir Multai 7 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki dan agama Islam. Kemudian nomor peserta PPG 63086 3000391. Kemudian NIM PPG 22 42627 30485. Ini adalah Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan YN Palangkaraya. Kemudian untuk OP nanti adalah tempatnya adalah UIN Mataram, Lombok. Jadi ini adalah kartu peserta mungkin atau PPG Bapak. Oke. Ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita pada pagi hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana kita masuk ke materi pokok kita, yaitu sumber hukum Islam dengan sub materi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum pembelajaran, marilah Bapak absen dulu ya untuk mencek kedisiplinan kalian. Oke, yang pertama Salman Nani, ada. Yang kedua Randy, ada. Kemudian Pak Raji, ada. Kemudian si Arifin, ada. Jessica Robert, nanti semua ya? Ya. Semua, alhamdulillah. Oke, untuk awal belajar kita, untuk memulai pembelajaran, salah satu teman kalian akan memimpin doa awal belajar. Seperti biasa, silakan sama Nani untuk memulai doa awal belajar. Bimbing teman-temannya. Marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini ada yang sakit? Tidak. Sakit sudah dilaksanakan, nyapu bersihan? Alhamdulillah. Kemudian persepsi kita ya sebelum masuk pelajaran. Sebelumnya kita setelah belajar apa kemarin? Belajar tentang 7 jujuran. Jadi makna jujur itu sangat penting. Jadi materi kita untuk ini adalah sumber hukum Islam. So materinya adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, itu syaratnya nanti cumpanan ya materi kita ini instruksi. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita gambaran ya manfaat kita mempelajari ini. Oke. Jadi pembelajaran kita adalah sumber hukum
Islam. Ya, sumber hukum Islam. Materinya adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Nah, itu materinya. Kemudian pada pokoknya sumber hukum Islam. Oke. Jadi gambarannya adalah kita nanti menjelaskan apa itu Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian hadis secara bahasa dan istilah. Kemudian macam-macam hadis. Kemudian yang ketiga yaitu ijtihad. Ya, ijtihad. Oke. Ini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kita yaitu menganalisis ya. Menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian mendeskripsikan macam-macam sumber Islam. Pertemuan kali ini membahas tentang Al-Quran. Jadi tema yang pertama adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Sampai di sini ada yang ditanya? Kalau ada yang ditanya silakan teman-teman. Silakan. Ada yang ditanya? Tidak ada, Pak. Silakan bertanya. Mungkin ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya? Ya, silakan, Pak. Oke. Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran secara bahasa dan istilah? Silakan, jungkan tangan. Ada yang kalau ada yang bisa menjawab. Pak Raji, apa itu Al-Quran? Oke. Jungkan tangan. Kalau ada yang bisa tangan. Oke. Pak Arifin, ya silakan. Menurut bahasa Al-Quran, bacaan atau yang dibacakan sedang kan menurut bahasa Al-Quran Berasal dari kata qara'a ya. yaitu Betul ya, benar. Qur'anan yang berarti bacaan. Nah, itu betul. Tepuk tangan Pak Arifin. Langsung lanjutkan mana ya? ya. Nah, kemudian kita akan mengadakan quiz breaking Apa itu? atau bentuk semangat oleh teman kita si Salman. Silakan berdiri semua. Oke. Berdiri semua. Bentuk semangat. Terima kasih Salman ya. Semoga dengan adanya speaking tadi menambah semangat kita dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Nah, di sini. Ini ada tujuan ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata qara'a yaqra'u atau qira'atan yang berarti bacaan. Nah, jadi Al-Quran itu secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Kemudian secara istilah adalah wahyu atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan secara berangsur-angsur dia membacanya sebagai nilai ibadah. Nah, jadi itu Al-Quran itu nilainya ibadah. Kalau membaca satu huruf maka akan diganjar 10 kebaikan. Oke, itu ya. Kemudian pengertian hadis. Nah, hadis secara bahasa dan istilah. Jadi kita lihat ijtihad. Kemudian nanti menjelaskan kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis dan ijtihad. Menyebutkan macam-macam sumber hukum Islam. Menjelaskan manfaat Al-Quran dan ijtihad. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama apa? Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran dulu yang kita bahas. Oke. Next. Oke. Jadi kita pendekatannya saintifik, kemudian metode pelajarannya
diskusi learning, dan masalah, kemudian metodenya tanya jawab, kemudian wawancara, diskusi, kelompok, dan penugasan. Oke, kemudian kita yang pertama ya, kalian amati ini langkah-langkahnya ya, ini langkah-langkah pembelajaran kita. Modelnya adalah discovery, kemudian metode yang kita gunakan adalah diskusi, tanya jawab, curhat pendapat, dan debat. Serta didik mengidentifikasi masalah, serta didik mencari informasi, kemudian diskusi dan juga dengan tanya jawab, bisa juga debat ketika ada argumen yang harus disanggah dan kesimpulan. Oke, ini ya, memahami sumber Al-Quran dan hadis. Oke, itu ya, 46. 46. Tentang waktunya. Nah, kemudian itu ya. Kemudian kalian tulis sambil ya, dan kalian simak dan kalian dengarkan. Oke.
Kelompok satu akan presentasikan dan identifikasi masalah yang ditemukan. Setelah kami presentasikan melihat video tadi, kami sudah mencatat Oke, terus? satu, pengertian Al-Quran. Segala bahasa Al-Quran berasal dari kata qara, lalu makan, qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau dibacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah Ya. yang dituangkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf. Ada yang ditanya, mutawatir itu apa? Itu masalah itu. Ayo, datanya diproses. Apa itu arti mutawatir? Kata J. Ayo. Nilainya dapat menjual 10.000 belain. Bujur. Ayo mutawatir. Boleh mau Google. Langsung saja. Mutawatir. Adalah suatu Mutawatir apa artinya? Oke. A. hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Mutawatir itu apa artinya? Mutawatir. Bukan hadis, ini Al-Quran dulu. Quran artinya mutawatir aja. Apa? Mutawatir artinya bersam? Bersam? Oke, berikan aplaus untuk mutawatiran. Artinya Quran itu berasal dari firman Allah, kemudian oleh perantara Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad, kemudian ke para sahabat, kemudian sampai ditulis, kemudian Sayyidina Umar ditulis menjadikan mushaf, kemudian Sayyidina Utsman hidup dikenal dengan apa? Mushaf Utsmani. Sampai ke kita ini Al-Quran itu pernah dipalsukan. Pernah sering, tapi tidak akan berkah. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang ada di sepanjang masa. Ayatnya, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami akan menurunkan Quran dan kami juga akan menjaganya. Karena buktinya orang yang 5 tahun sudah banyak menghafal Quran, ya kan? Ya. Itu membuktikan Al-Quran adalah mukjizat yang abadi sepanjang masa yang tidak akan pernah hilang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tiga, oke. Secara bahasa hadis Oke, presentasi kelompok dua. perkataan atau ucapan. Silakan, baik. Hadis adalah segala perkataan Jadi saya bisa data informasi yang kita temukan dalam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut: A. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan. Yang lain tentang hadis tadi dipaparkan oleh kelompok dua. Ada yang ditanya? Apa? Tanyakan langsung. Hadis tadi, hadis. Apa pengertian? Apa itu hadis? Apa itu hadis tadi? Hadis adalah ini adalah Dalam perkataan atau ucapan. perkataan atau ucapan dari baginda hadis Nabi atau suatu ketetapan. Nah, itu ya pengertian hadis. Nah, kemudian hadis berbagi ada berapa? 2. Hadis dalam bagian hadis ada namanya sanad, ada namanya matan, ada namanya rawi. Sanad itu yang mana? An. Ya. Yang masuk Ada lo an. Nah itu kan hadis tuh. Ya, Mas Paji. Ya, udah bagus. Saya presentasikan. Langsung baca ya. Saya Dua, tiga. saya mempresentasikan data informasi di kelompok 3. Ya, dan saya Mana ya?
Saya mempresentasikan apa? Tentang hukum istihad. Di kelompok 3. Istihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Satu, pengertian istihad. Kata istihad berasal dari bahasa Arab. Istihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, istihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menegakkan suatu hukum. Orang yang melakukan istihad dinamakan mujtahid. 2. Syarat-syarat beristihad. Karena beristihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian. Ada. 3. Apa itu arti istihad? Arti istihad dalam bahasa Arab, istihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, istihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan istihad dinamakan mujtahid. Oke, kayak gimana menurut gua? Puas? Puas. Oke, kasih aplaus untuk Farhan. Pembelajaran bersama pada kali ini. Oke. 1, 2, 3. 1. Apa itu? Al-Quran Adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wahyu siapa? Ulang kira 1. Al-Quran adalah dari malaikat Jibril. Bedanya merupakan ibadah. Yang kedua, hadis. Apa itu hadis? Baca. Oke. Kemudian Al-Quran adalah seluruh hukum Islam yang sama. Selain kitab suci Al-Quran, kitab-kitab yang lain juga diakui. Di antaranya adalah Injil. Kemudian Zabur. Kemudian Taurat. Dan suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian hadis merupakan sebuah hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Apa itu fungsi hadis? Baca. Sangat penting dalam hukum Islam. Menegaskan ketentuan antara agama dan Kemudian istihad. Apa artinya istihad? Oke. Kemudian dalam pengambilan hukum Islam kita harus bersifat rasional. Artinya masuk akal, kritis dan logis. Misalnya kita sembahyang, ada sembahyang. Oh, kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang. Nah, itu dalilnya ya. Dalam Quran, aqimus shalah ya ayyuhalladzina amanu kali. Tiullah wa tiur rasul. Taati Allah dan rasulnya. Maka aqimus shalah, aqimus zakat, kerjakan sembahyang, bayar zakat. Nah, itu ya. Itu dalil tentang pendidikan sembahyang. Kemudian realisasinya hukum Islam tadi dalam kehidupan sehari-hari, keselamatan hidup. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Tidak. Silakan duduk. Oke, kalau tidak ada, kita akan bagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Sudah buka, adek, LKPD-nya. Terus sebelum kalian nanti pulang ke rumah, nanti ada tugas ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, LKPD yang pertama itu ada dalam seluruh hukum Islam. Sudah, LKPD-nya ini, coba dibuka. Siapa? Buka. Ya, buka. Itu ada teka-teki ya, teka-teki, main tebak-tebakan. Ya, main tebak-tebakan. Ada sudah? Nah, itu yang pertama itu coba baca yang pertama. Randy, apa tuh? 1, apa itu? Tuh. Baca sendiri nah. Sampai ini. Nah itu. 1 di bawahnya apa itu? Baca ini. Kitab yang diturunkan kepada Nabi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang mau di mana itu? LKPD-nya.
Nomor 1. Untuk PDG, bukan PDG. Nah, yang KPD. Kalau kerjakan 1, 3, 2. Ya, 1. Oke, kalian kerjakan lihat KPD-nya, buka halaman satunya. KPD. Kerjakan KPD. Itu apa itu yang pertama itu? KPD-nya itu, nah lembar kerja. Setiap selesai salat maghrib saya membaca Al-Quran. Nah itu dikerjakan ya. 2. Saya berusaha mengetahui arti ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Nah itu teka-tekinya dilingkari ya, dilingkarin. Pak, itu begini, Pak, ayo nanti. Ini tugas yang di rumah nanti atau di sini. Garis ketiga, Oke. kedua. Ini ya, ini Al-Quran misalnya ini hasil ya. RKPD itu kerjakan. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua, misalnya ini. Nah, ya, Siarsir. Nah, D, Siarsir itu ya. Pun nanti kerjakan. Oke. Kita dapat simpulkan pelajaran kali ini itu materinya adalah tentang sumber hukum Islam. Itu terbagi pada 3 ya. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, kemudian hadis, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Nah, kemudian juga dalam pecahannya ada namanya hukum Islam, ada ijma, kesepakatan ulama artinya. Kemudian ada kias itu artinya mengiaskan suatu hukum yang tidak ada sebelumnya. Misalnya di Saudi orang mengorban dengan unta. Kalau di dalam kita Sapi. Itu unta juga ada kita. Ada. Jadi dikiaskan. Nah, berarti hukumnya sapi dengan kerbau itu maka hukumnya adalah halal. Nah, dikiaskan. Itu namanya kias. Kemudian ada namanya istihsan. Kemudian nomor 1